Sudah punya Yamal, Barcelona takkan datangkan Estevao. Direktur olahraga Barcelona yakni Deco menegaskan timnya tak akan mendatangkan Estevao. Hal ini karena Barcelona sudah memiliki Lamine Yamal. Sebagai seorang fans dari Barcelona, Estevao tentu punya keinginan untuk bisa membela El Barcelona. Ia juga dinilai bisa menjadi tambahan kualitas di lini serang milik Barcelona dengan kualitas yang dimilikinya. Namun Direktur olahraga Deco mengungkapkan timnya tak mendatangkan Estevao dalam waktu yang dekat. Endrick belum kepikiran balik ke Real Madrid. Endrick lagi menikmati petualangannya bersama Lyon. Sang striker mau main bagus demi bisa tembus ke skuad Brasil di Piala Dunia 2026 dan dia belum kepikiran untuk bisa kembali ke Real Madrid. Endrick langsung tebar pesona di Lyon. 4 gol plus 1 assist dikemasnya dari 3 laga yang telah dijalani. Dan kini para petinggi Madrid kabarnya heran dengan Endrick yang bisa langsung tampil oke bersama Lyon. Dan klub Prancis tersebut dikabarkan tertarik mempermanenkan Endrick, tetapi Madrid tolak mentah-mentah hal tersebut. Curtis Jones berseteru dengan Arne Slot. Hubungan antara Curtis Jones dengan pelatih kepala Liverpool yakni Arne Slot dilaporkan memburuk. Perseteruan kedua terjadi di ruang ganti selepas Liverpool menelan kekalahan di markas Bournemouth. Media Inggris mengatakan bahwa Curtis Jones terang-terangan mempertanyakan taktik yang diimplementasikan oleh Arne Slot. Perseteruan antara Jones dan juga Arne Slot hingga kini masih belum tuntas. Dan Jones bahkan disebut-sebut bakal berupaya hengkang sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Tim raksasa Italia yakni Inter Milan kabarnya sangat tertarik menampung Jones. Manajemen dari La Mata bahkan dilaporkan telah menjalin kontrak dengan perwakilan dari Jones semenjak beberapa hari yang lalu. Indonesia ketemu Vietnam di babak 8 besar. Timnas futsal Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia Futsal 2026. Garuda akan tandang sesama wakil ASEAN yakni Vietnam. Garuda akan ditantang sesama wakil ASEAN yakni Vietnam. Hasil imbang cukup membawa Indonesia keluar sebagai juara dari grup A. Pasukan Direktur Suto unggul selisih gol atas Irak yang harus puas jadi runner-up. Dan status Indonesia sebagai juara grup A membawa mereka bertemu dengan runner-up dari grup B. Dan Vietnam jadi tim yang finish di pos tersebut. Jesus gemilang bikin sapuan di depan gawang. Jesus tampil gemilang dalam kemenangan Sassuolo 3-1 atas Pisa. Kapten timnas Indonesia itu melakukan sapuan di depan gawang lawan yang mencegah Nero Verdi kebobolan. Bola sepak Leris meluncur datar ke gawang kosong. Jesus berlari dan berhasil membuang bola tepat di depan garis gawang, sekaligus menggagalkan upaya Pisa untuk bisa menyamakan kedudukan. SofaScore memberikan rating 7,2 untuk Jesus, tertinggi di antara barisan lini belakang milik Sassuolo. Barcelona amankan 3 poin tandang. Pertandingan Elche versus Barcelona pada pekan ke-22 La Liga dimenangi oleh Barcelona dengan skor akhir 3-1. Barcelona menang lewat gol dari Lamine Yamal di menit ke-6, Ferran Torres di menit ke-40 dan juga Marcus Rashford di menit ke-72. Elche mencetakkan 1 gol melalui Alvaro Rodriguez dan kemenangan ini membuat Barcelona berhasil mengamankan 3 poin penting dalam laga tandang. Hasil ini mengantarkan Barcelona sementara memimpin klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Real Madrid. Liverpool raih kemenangan pertama di Liga pada tahun 2026. Liverpool melakukan comeback atas Newcastle United dan menang 4-1 di laga pekan ke-24 Liga Inggris di Anfield Stadium. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Hugo Ekitike, Florian Wirtz dan juga Ibrahima Konate. Ekitike tampil menawan dengan 2 golnya dan hasil ini membuat Liverpool mengemaskan 39 poin. Mereka kini naik ke peringkat 5 klasemen sementara Liga Premier Inggris. Sementara itu Newcastle ada di urutan ke-10. Mereka baru mengemaskan 33 poin dari 24 pertandingan. Menyenangkan lihat duel maut dari Ekitike dan juga Florian Wirtz. Lagi-lagi kombinasi Hugo Ekitike dan juga Florian Wirtz bikin lawan Liverpool kini bertekuk lutut. Kini giliran Newcastle yang menjadi korbannya. Bagi Wirtz, dia sudah berkontribusi dalam lahirnya 9 gol dari 11 pertandingan terakhirnya. Rinciannya adalah 6 gol dan juga 5 assist. Padahal dia tidak punya gol atau assist dari 21 laga pertamanya. Opta menyebut kombinasi keduanya sudah memberikan 6 gol di seluruh ajang, paling banyak di antara 2 Liga Inggris yang lainnya.
Mo Salah bikin rekor baru di ajang Liga Premier Inggris. Mo Salah memang cuma membuat 1 assist saat Liverpool melibas Newcastle United, tetapi itu cukup mengantarkan Salah ke rekor baru di ajang Liga Premier Inggris. Mo Salah bermain 84 menit tanpa membuat satu pun shot on target dari total kedua tembakan. Padahal Salah cukup sering berada di kotak penalti Newcastle, yakni sebanyak 9 kali. Bagi Salah ini adalah assist ke-10 dari 19 kali duel dengan Newcastle. Opta menyebut Salah menjadi pemain pertama yang membuat double digit gol, yakni 10 gol dan juga 10 assist menghadapi lawan yang sama di ajang Liga Premier Inggris. Maria Melandet meledak di Elland Road. Arsenal menang besar di kandang Leeds United di pekan ke-24. Leeds United memberikan perlawanan yang cukup sengit, namun mereka kesulitan untuk bisa mengancam pertahanan Arsenal dan akhirnya keok 0-4. Di sisi lain Arsenal bermain dengan cukup efektif. Mereka mencetakkan gol melalui Martin Zubimendi, gol bunuh diri dari Darlow, Victor Gyökeres dan juga Gabriel Jesus. Kemenangan ini membuat Arsenal makin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 53 poin dari 24 pertandingan. Bukayo Saka alami cedera. Kemenangan besar Arsenal di kandang Leeds United juga disertai kabar buruk. Bukayo Saka kini mengalami cedera. Winger berusia 23 tahun itu mengalami gangguan saat sedang menjalani pemanasan. Tim medis Arsenal lantas menarik Saka dan memutuskan untuk tidak memakainya. Sebagai gantinya Noni Madueke masuk ke dalam starting line-up milik Arsenal. Situasi ini tentu mengkhawatirkan mengingat Saka begitu diandalkan di lini serang. Belum diketahui cedera apa yang dialami oleh Saka sehingga batal bermain di laga tersebut. Chelsea berhasil menang comeback. Duel Chelsea versus West Ham United pada pekan ke-24 Liga Premier Inggris digelar di Stamford Bridge. Chelsea menang dengan skor dramatis 3-2 setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. West Ham unggul lebih dahulu melalui gol dari Jarrod Bowen di menit ke-7 dan juga Summerville di menit ke-36. Kedua gol tersebut tercipta dari assist dari Aaron Wan-Bissaka yang tampil efektif dari sisi kanan. Chelsea bangkit pada babak kedua lewat gol dari João Pedro di menit ke-57 dan juga Marco Kurla menit ke-70. Kemenangan ditentukan oleh Enzo Fernandez pada menit ke-90 setelah menerima assist dari João Pedro, sekaligus memastikan comeback spektakuler milik Chelsea. Kemenangan yang sangat dibutuhkan oleh Napoli. Napoli berhasil mengamankan kemenangan saat menjamu Fiorentina pada pekan ke-23 Serie A. Laga Liga Italia antara Napoli versus Fiorentina ini berakhir dengan skor akhir 2-1. Napoli unggul 2-0 lebih dahulu lewat gol dari Antonio Vergara di menit ke-49 dan Fiorentina hanya bisa membalas lewat gol dari Manor Salomon di menit ke-57. Hasil ini menjadi kemenangan yang sangat dibutuhkan oleh Napoli setelah 2 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Tambahan 3 poin menjaga peluang mereka untuk tetap bisa bersaing di papan atas klasemen Serie A. Resmi, McMahon tekan kontrak baru di AC Milan. McMahon akhirnya mengakhiri spekulasi masa depannya sebab McMahon baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2031. Kepastian itu diumumkan lewat situs resmi dari Rossoneri pada Sabtu malam. McMahon yang sejatinya habis kontraknya di musim panas nanti mendapatkan kenaikan gaji 2 kali lipat, mencapai 5 juta euro per tahunnya. Masa depan dari McMahon sempat dispekulasikan sejak musim panas lalu setelah mandeknya negosiasi kontrak yang baru. Chelsea dan PSG dikabarkan sempat mengincar tanda tangan kiper 30 tahun tersebut. Everton selangkah lagi datangkan bintang muda Chelsea. Everton semakin serius memperkuat skuad mereka di Liga Inggris setelah dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk bisa meminjam Terry George hingga akhir musim nanti. Di tengah upaya David Moyes mencari tambahan tenaga di sektor sayap, kesepakatan transfer pemain antara kedua klub disebut telah tercapai dan kini keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan pemain berusia 19 tahun tersebut. Apakah ia bersedia pindah demi mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten ataukah tidak? Newcastle ingin amankan pemain Barcelona. Newcastle United tengah membidik pilar muda Barcelona yakni Guil Fernandes yang saat ini tengah mentas di Barca Athletic. Realisasi transfer bakal dilakukan untuk McBee sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Negosiasi sejatinya sudah dibuka oleh Newcastle dan Barcelona. Tim asal Inggris itu memang tengah memasukkan nama Guil sebagai bidikan.
PSG ingin amankan Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris yakni Marcus Rashford terus memberikan dampak signifikan sejak bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman dari MU. Hal ini memicu pergerakan transfer dari PSG saat ini. Di Barcelona, Rashford telah terlibat langsung dalam 21 gol, di mana Rashford sudah mencetakkan 9 gol dan memberikan 12 assist. Barcelona sempat memberikan sinyal ragu-ragu untuk bisa membayar klausul pembelian sebesar 30 juta euro. Tim berjuluk Blaugrana itu kini tengah mencari alternatif lain dengan biaya yang lebih terjangkau. Resmi pulang ke Flamengo, Lucas Paqueta ciptakan sejarah. Lucas Paqueta akhirnya pulang kampung ke Brasil setelah 7 tahun merantau di Eropa. Beberapa waktu yang lalu Flamengo mengumumkan transfer Paqueta dari West Ham United. Paqueta memang cukup lama ingin hengkang dari West Ham. Pada Januari 2026 ini manajemen The Hammers akhirnya mengabulkan permintaannya tersebut. Paqueta yang ingin pulang kampung ke Brasil kini bermain untuk Flamengo, dan Flamengo pun harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mendatangkan Paqueta. Gelandang kreatif berusia 28 tahun tersebut ditebus dengan harga mencapai 42 juta euro. Angka tersebut membuat Paqueta menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah sepak bola Brasil. Manchester United siap pecahkan rekor demi Carlos Baleba. MU bersiap membuat gebrakan baru di bursa transfer musim panas nanti. Klub Liga Inggris tersebut dikabarkan siap memecahkan rekor transfer internal demi bisa mendatangkan Carlos Baleba. Brighton disebut tetap teguh mematok harga senilai 100 juta pound sterling. Angka ini berpotensi melampaui rekor belanja United saat mendatangkan Paul Pogba di masa lalu. Tekanan performa dan juga kebutuhan regenerasi memaksa klub bersikap lebih agresif.